Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Study Oracle. Sekarang kita akan menginjak pada praktikum Praktikum 9, yaitu manipulasi data. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami statement DML, Data Manipulation Language, menyisipkan baris ke dalam tabel, merubah baris dalam tabel, menghapus baris dari tabel, mengontrol transaksi. Pertama, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau disebut DML adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris pada suatu tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML sendiri identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel. Untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah insert dengan struktur sebagai insert into nama tabel, value, isi yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya, menyisipkan baris ke dalam tabel depth. Insert into depth. Baris yang akan disisipkan adalah pada kolom depth no, dname, dan log yang isinya value 50 development Detroit. Maka akan disisipkan satu baris pada tabel depth. Selanjutnya, insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contoh berikut menyertakan fungsi sizeDate ke dalam tabel EMP. Insert into EMP, kolom yang dituju ada mno, name, job, mgr, hire date, sal, com, dan depno. Value 7196, green, salesman 7782, sizeDate. Ini adalah dengan fungsi 2000 0 10. 0 menandakan berarti pada kolom komisi tidak ada isinya atau bernilai 0. Insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Contohnya, insert into depth pada kolom depno dan dname. Value 60, dname-nya nis. Maka kolom yang lain yang tidak disebutkan akan dimasukkan nilai 0. Kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutan. Contohnya, insert into depth, value 70, finance 0. Ini berarti mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel depth. Insert dengan variabel substitusi. Seperti pada praktikum sebelumnya, kita bisa menggunakan variabel substitusi untuk memasukkan baris baru. Contohnya, berikut akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Contoh, insert into depth, depno, dname, log. Value variabel substitusi
untuk memasukkan variabel substitusi, di depan variabel kita beri tanda dan departemen ID, departemen name, dan location. Ini menunjukkan bahwa departemen ID, departemen name, dan location merupakan inputan dari user sebagai berikut. Pembuatan skrip dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Contohnya sama seperti pada percobaan 5 dengan penambahan kustomisasi, yaitu dengan mengganti ini dengan silahkan masukkan nomor departemen, silahkan masukkan nama departemen, dan silahkan masukkan lokasi departemen. Untuk melakukan kustomisasi bisa dilakukan dengan perintah berikut: accept departemen ID prompt, silahkan masukkan nomor departemen. Maka tampilan pada akan berubah seperti berikut. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel lain. Contohnya, berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Contohnya, insert into manager ID, name, salary, hire date, select. Kita mengambil dari tabel employee, EMP, no, name, sal, hire date from EMP, where job sama dengan manager. Maka kita akan mengambil data dari tabel EMP yang dimana pekerjaannya sebagai manager, dan kita masukkan ke dalam tabel managers. Update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa menggunakan multiple column subquery. Contohnya, ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Pertama, kita akan menggunakan subquery untuk mencari job dan departemen number dari pegawai di mana yang memiliki nomor pegawai 7499. Maka digunakan perintah sebagai berikut: update EMP set job depno sama dengan job dan depno dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 7499, where dimana EMP no nomor pegawai 7698. Perubahan data dalam tabel atau disebut update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Contohnya, ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Maka kita gunakan perintah update nama tabel EMP set depno 20 where dimana EMP no sama dengan 7782. Jika perintahnya hanya update EMP set depno 20, maka semua kolom pada depno akan diganti dengan 20. Update berdasarkan tabel lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel lain. Contohnya, ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788 dan nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Maka
maka kita menggunakan perintah berikut update emp set depno. Kita mencari department number dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 7788. Where job select job, kita mencari pekerjaan dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 7788, maka akan terdapat dua baris update. Menghapus baris dari tabel, delete. Untuk menghapus baris kita dapat menggunakan perintah delete. Contohnya, menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen development, maka delete from dep where the name sama dengan development, maka akan dihapus baris di mana di name-nya development. Hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari. Delete from emp where hire date lebih dari to date 01/01/92 DMMY, maka akan dihapus data pegawai yang tanggal mulai masuknya lebih dari tanggal 1 Januari 97. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel yang lain. Contohnya, menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada sales, maka digunakan perintah delete from emp where depno department number sama dengan kita menggunakan subquery untuk mencari department number di mana nama departemennya adalah sales. Kesalahan pada delete: jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Contohnya, misal akan dihapus pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query berikut: delete from dep where depno sama dengan 10. Maka departemen number nomor 10 ini tidak dapat dihapus karena pada tabel emp masih memiliki departemen number yang 10. Departemen number 10. Transaksi database: jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL data definition language berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL data control language berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback: ada dua statement DCL yang penting, yaitu perintah commit yang menandai perubahan secara permanen pada data, perintah rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik yang ditandai dengan save point, atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit: transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan commit secara otomatis untuk keadaan berikut: setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan, proses exit secara normal, dan proses exit secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi system failure. Latihan soal pertama: buat tabel my employee yang mempunyai struktur sebagai berikut. Maka untuk membuat tabel
Selanjutnya nomor 2, tambahkan baris data berikut ke dalam tabel My Employee sehingga jika ditampilkan akan tampak listing data tabel sebagai berikut. Untuk menambahkan data pada tabel, kita bisa menggunakan perintah insert. Itu dengan cara insert into My Employee, lalu value, isi dari yang akan dimasukkan 1, foto, artikel, jika tidak disebutkan sebelumnya My Employee apa misal last name, first name, berarti ini dimasukkan sesuai dengan urutan tabel. Ini baik. Selanjutnya kita masukkan nomor 2, last name dan personality, user ID, gaji 80, lanjutkan lagi. Yang ketiga, last name Billy, first name dan user ID Billy dan salary 100. Kita bersihkan dan first name Jack, user ID Jack 6, insertkan lagi. Dan yang terakhir nomor 5, last name Ogun, first name Audrey, user ID Alberto, salary 1.550. Lanjutkan, maka tabel akan terisi data tadi. Untuk melihat isi tabel, kita menggunakan perintah select down from My Employee. Maka tabel tadi akan terisi. Nomor 3, buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit. Sebelum di commit, untuk membuktikan bahwa penambahan data belum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian dari SQL Plus yang baru beri perintah select tentang from My Employee, maka akan terlihat pada tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Pertama,
pertama kita buka di SQL Plus. Lalu kita tekan perintah select transform dan tadi terjadi kesalahan. Seharusnya pada SQL Plus tidak akan tabel yang ditampilkan masih kosong. Kita buktikan select maka akan muncul selected. Untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi, kita akan menggunakan perintah commit. Kita membuka lagi, mengecek isi dari tabel. Ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Untuk mengubah nama pegawai kita menggunakan perintah update myEmployee set his name Drexler last name ID. Di sini berarti kita mengganti nama pegawai yang ber-ID 3 menjadi Drexler. Tekan subway update untuk melakukan pengecekan saja. Maka tadi yang ID 3 last name-nya akan diganti menjadi Drexler. Soal kelima, ubah gaji menjadi 1.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Kita menggunakan perintah update lagi, update perintah employee klase dengan salary 1.000, terus dimana pegawai yang salarinya dari 900. Di sini berarti kita mengganti salary pegawai yang kurang dari 900 menjadi 1.000. Kita execute, dikira update. Untuk melihatnya, nomor 6 periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, kita select last name salary from myEmployee. Maka hasilnya seperti itu. Gajinya 900 akan diganti dengan 1.000. Soal selanjutnya, delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya. Mendelete